Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melakukan pengayaan materi tentang prosedur ilmiah, pengukuran, vektor, dan gerak lurus. Prosedur ilmiah. Nah, dalam mencari solusi dari suatu permasalahan, kita akan melakukan prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah ini tahapannya itu terdiri dari yang pertama adalah merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kita buat kerangka berpikir. Jadi proses selanjutnya adalah menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini maksudnya adalah mencari sumber-sumber untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tersebut. Setelah itu, setelah mendapatkan kerangka berpikir, proses selanjutnya adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara dari jawaban permasalahan tersebut. Setelah disusun hipotesis ini kita uji coba atau kita buktikan kebenarannya dengan cara melakukan eksperimen atau percobaan. Hasil percobaannya itu didapatkan sebuah data. Data ini selanjutnya dianalisis atau proses selanjutnya itu menganalisis data. Setelah data dianalisis, kita bisa tarik kesimpulan. Apakah hipotesis yang kita buat itu benar? Jawaban dari permasalahan yang kita identifikasi tersebut. Nah, selanjutnya setelah ditarik kesimpulan yaitu menuliskan laporan penelitiannya. Oke, atau bisa nanti menguji ulang hasil dari eksperimen tersebut. Gitu seterusnya. Materi kedua yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini kalian masih ingat ya, ada alat ukur panjang yang namanya jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari skala nonius dan skala utama. Oke. Skala utama itu adalah garis-garis yang berada di atas nih. Jadi ada dua garis, ada garis atas dan garis bawah. Skala nonius itu adalah skala yang garis di bawah ini. Nah, untuk yang skala utama berarti yang di atas. Cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini, yang pertama adalah baca untuk skala utamanya. Nah, perhatikan. Angka yang kita perhatikan, kita baca hasilnya, itu adalah pembatas 0 ini, 0 bawah, 0 bawah. Yes, jadi sebelum angka 0 bawah, kita baca. Ini ada angka 2, nah lebih garisnya adalah 1. Jadi, skala utamanya 2,1. Untuk jangka sorong ini kita satuannya adalah cm ya. Kemudian kita lihat skala noniusnya bagian bawah. Bagian bawah ini yang kita perhitungkan adalah garis yang berhimpit atau sejajar antara bagian atas dengan bagian bawah. Oke, ini garis yang berhimpitnya kita hitung. Garis keberapakah garis yang berhimpit ini? Yang kita hitung bagian bawah ya untuk skala nonius. Kita hitung, ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang berhimpit atau sejajar ini adalah garis keempat. Kita tuliskan angka 4, kemudian kita kalikan dengan ketelitiannya. Ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Ya, jadi 4 kali 0,1 mm sama dengan 0,4 mm. Nah, karena kita mau dalam senti, mili ini kita rubah menjadi senti, yaitu menjadi 0,04 cm. Jadi, panjang hasil pengukuran dengan jangka sorong ini, kita tuliskan skala utama ditambah dengan skala nonius. Jadi, 2,1 tambah 0,04. Hasilnya adalah 2,14 cm. Oke, cara cepatnya bagaimana? Gampang, cara cepatnya tinggal 2 lebihnya 1, 2,1. Garis yang sejajar adalah angka 4, 2,14. Jadi seperti itu, tidak usah ke proses ini. Alat ukur selanjutnya yaitu micrometer screw. Micrometer screw
Oke, sama ya, dia memiliki skala utama dan skala nonius. Skala utama ini yang berada di sebelah kiri. Skala nonius itu yang berada di sebelah kanan. Oke, skala utama bagaimana membacanya? Ini adalah pembatasnya ya. Oke, pembatasnya. Nah, perhatikan garis sebelum pembatas ini, pembatas garis kanan dan kiri, kita baca. Perhatikan ya, 0, nah, garis bawah 0,5, 1, garis bawah 0,1,5, 2, nah tidak ada garis lagi ya ke sini. Oke, jadi untuk skala utamanya adalah 2. Nah, mikrometer skrup ini satuannya mili. Oke. Berikutnya skala nonius. Skala noniusnya yang berimpit atau sejajar nih antara kanan dan kiri. Kita lihat, ini yang sejajarnya nih. Oke. 35, 36, 37. Oke, jadi garis ke 37. Atau kalian mau hitung mundur dari angka 40, 39, 38, 37. Jadi skala nonius itu garis ke 37. Dikalikan ketelitiannya 0,01 mm. Jadi 0,37 mm. Sama caranya, panjangnya itu berarti skala utama ditambah dengan skala nonius. Jadi 2 mm ditambah 0,37 mm. Jawabannya 2,37 mm. Kita lanjut. Berikutnya yaitu vektor. Nah, vektor ini ada yang kita cari resultannya dari 2 vektor atau dari banyak vektor. Untuk resultan dari 2 vektor, kita bisa cari dengan cara cepat ini. Sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 kali F1 kali 2 kali cos theta. Ini cara cepatnya untuk 2 vektor. 2 vektor juga sebenarnya bisa menggunakan rumus banyak vektor. Untuk yang banyak vektor, rumus resultannya sigma F sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi F-nya ini dibuat dalam sumbu X dan sumbu Y. Diuraikan ya. Nah, sigma Fx itu berarti seberapa banyak vektornya ini, Fx1, Fx2, dan seterusnya dijumlahkan. Jadi ingat ya, sigma jumlah. Nah, untuk sigma Fy sama Fy1, 2, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan Fx1, Fx2, atau Fy1, Fy2? Untuk rumus X, kita bisa cari dengan cara nilai F-nya dikalikan dengan cos yang dibentuk sudutnya berapa. Jadi setiap sumbu X dikalikannya dengan cos. Bagaimana dengan sumbu Y? Jadi setiap sumbu Y kita kalikan sin. Cara cepatnya untuk menghafalkannya, kita ingat surat Yasin. Y pakainya sin. Yasin. Berarti untuk X pakainya cos. Nah, bagaimana jika tidak ada sudutnya atau tidak diketahui sudutnya? Biasanya kita gunakan konsep sumbu X itu kanan kiri biasanya. Oke. Jadi kanannya tandanya positif, kiri tandanya negatif. Sumbu Y atas tandanya positif, bawah tandanya negatif. Seperti itu ya. Contoh, ada seekor anak kucing berlari ke arah timur sejauh 9 meter. Kemudian berbelok ke selatan dan berlari lagi sejauh 12 meter. Berapakah perpindahan yang dialami kucing tersebut? Ya, jadi tadi kan kita gunakan simbol F ya. F itu bukan cuma untuk mencari resultan gaya, tapi juga mencari vektor untuk perpindahan dan kecepatan lain-lain. Kita hanya simbolkan F aja ya, sama aja. Diketahui ada kalimat 9 meter ke arah timur. Jadi ke arah timur itu berarti ke kanan. 9 meter ke kanan. Artinya kanan itu kan sumbu X. Berarti nilai 9 itu untuk sumbu X. Kanan itu plus, jadi plus 9. Oke, jadi untuk sumbu Y-nya kita anggap 0. Berikutnya 12 meter ke selatan. Nah, selatan itu artinya ke bawah.
Oke, jadi ke bawah itu miliknya sumbu Y. 12 ini miliknya sumbu Y, X-nya 0. Oke, ke bawah artinya minus. Ya, selanjutnya yang mau kita cari atau ditanyakan adalah sigma F. Oke, jawab. Oke, yang pertama kita cari sigma fx-nya dulu. Fx1 tambah fx2. Nah, ini nilai fx1 9, fx2-nya 0. 9 tambah 0. Oke, berikutnya kita mencari fy. Oke, sigma fy. Nah, fy1 sama fy2. fy1 nilainya 0, fy2 nilainya min 12. 0 ditambah min 12, hasilnya min 12. Oke, kita akan cari sigma f-nya, yaitu dengan cara akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Oke, jadi 9 kuadrat ditambah minus 12 kuadrat, hasilnya adalah 15. Soal berikutnya, bentuknya adalah kotak-kotak. Nah, jadi berapakah resultan vektor dari A dan B ini? Oke, nah sama saja ya caranya. Yang pertama, kita A-nya ya, A-nya perhatikan. Ini kalau kalian bingung, kalian baca ujungnya nih di panahnya. Titik di sini itu koordinatnya berapa? Koordinatnya, titik koordinatnya berarti 2,4 ya. X-nya 2, Y-nya 4. Ini sama-sama positif. Kemudian yang vektor B ujungnya di sini. Oke, jadi kita cari koordinatnya. X-nya 4, Y-nya 4. Jadi 4 dan 4. Ditanyakan resultan vektornya. Oke, sama seperti tadi kita cari untuk sigma fx-nya. Tadi 2 ditambah 4, yaitu 6. Selanjutnya sigma fy. 4 ditambah 4 yaitu 8. Sigma F-nya resultannya menjadi akar fx kuadrat ditambah akar sigma fy kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 jawabannya 10. Soal ketiga itu berupa diagram kartesius nih. Oke, caranya sama. Kali ini kita akan gunakan sin cos. Untuk gaya yang pertama nilainya 10. 10 dikali untuk X kali cos, Y kali sin. Nah, sudut yang kita ambil untuk vektor yang pertama ini bukan 60. Jadi bukan ke sumbu Y. Patokan kita ke sumbu X. Nah, jadi 60 ini seberangannya nilainya pokoknya kalau dijumlahkan itu harus 90. 60 ditambah berapa yang hasilnya 90 adalah 30 derajat ya. Oke, pakai 30 derajat. Kemudian yang kedua nilainya 20. Nah, ini sudah ke sumbu X ya, 30 derajat. Oke. Nah, perhatikan ini ruang 1, X-nya plus, Y-nya plus. Ini ruang 2, X-nya min, Y-nya plus. Oke. Yang ketiga itu dia berada di sumbu Y. Jadi hanya milik sumbu Y. Nilai 15 ini miliknya sumbu Y. Kenapa di sini minus? Karena arahnya ke bawah. Oke, sumbu X-nya 0. Yang kita cari resultannya sigma F. Nah, caranya sama saja. Kita cari sigma Fx dulu. Nah, X yang pertama plus 5 akar 3. X yang kedua min 10 akar 3. X yang ketiga 0. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi jawabannya minus 5 akar 3. Selanjutnya sigma Fy. Y yang pertama 5, Y yang kedua plus 10, Y yang ketiga minus 15. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 0. Nah, resultannya artinya sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat minus 5 akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 5 akar 3. Nah, karena salah satunya 0 nih, karena Y-nya 0, X-nya ada nilainya, sebenarnya akan sama dengan nilai itu sendiri.
berikutnya adalah gerak lurus. Jadi gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB dan GLBB. Seperti yang telah kalian pelajari, GLB rumusannya yaitu S sama dengan V kali T. Jadi GLB itu hanya ada satu rumus, S sama dengan V kali T. Sementara yang GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu ada rumus percepatan A. A sama dengan VT min V0 per T. Oke. Selanjutnya adalah rumus S. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, dari rumus A kita bisa dapatkan rumus VT nih. VT, nah A-nya, T-nya pindahin jadi perkalian. Nah, A kali T. Ini minus, kita pindahin jadi plus. Jadi V0 plus A kali T. Selanjutnya, rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, nanti tergantung apa yang diketahui ya, pakai rumus yang mana yang lebih cocok. Ya, ini keterangannya S jarak atau perpindahan, V kecepatan, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, T waktu, dan A percepatan. Contoh, sebuah bis melewati terminal A dengan kecepatan 20 meter per second. 10 detik kemudian, sebuah sepeda motor juga melewati terminal A dengan kecepatan 30 meter per second. Bis dan sepeda motor itu akan berpapasan pada jarak berapa meter dihitung dari terminal A. Kita tuliskan diketahuinya. Misal, benda yang pertama adalah bis, yang kedua motor. Nah, maka V1, V2, V1 untuk bis 20 meter per second, V2 untuk motor 30 meter per second. Waktunya, bis jalan duluan, lebih 10 menit lebihnya. Oke. Jadi T yang pertama itu T plus 10. Bis, habis itu motor, T kedua sebesar T. Oke, jadi bisnya ditambahin 10 dari mana? Karena bis jalan duluan 10 detik. Nah, ini ada 10 detik kemudian. Oke, ini GLB atau GLBB. Di sini tidak ada kata berubah kecepatannya. Artinya kita gunakan rumus GLB. Nah, ditanyakan berapa jarak ketika mereka berpapasan, terhitung dari terminal A. Jadi S1 sama dengan S2 sama dengan berapakah? Jawab. Yang pertama, GLB S sama dengan V kali T. V yang pertama 20 dikali T-nya T plus 10. S yang kedua, S2 sama dengan V2 kali T sama dengan 30 kali T. Nah, karena jaraknya sama, S1 sama dengan F2, S2, nah, maka kita masukkan angkanya nih. S1, 20 kali T plus 10 S2, 30 T. Kita buka kurungannya, 20 kali T, 20. 20 kali 10, 200. Setelah ini kita pindahkan. Oke, pindahkan ini karena penjumlahan, pindahkan jadi pengurang. Oke, jadi minus 30 min 20. Ini tetap 200. Nah, ini perkalian. 30 kurang 20 kan 10 ya. 10T kita pindahkan angka 10-nya. 200 bagi 10 yaitu 20. Jadi T-nya 20. Ini belum selesai karena kita mencari S. Ya, kita bisa melalui S2 sama dengan V2 kali T. Tadi 30 kali T nih ya, dari sini. Ya, 30 kali T-nya dapat 20. Jadi 30 kali 20, 600. Bisa cari juga dari S yang pertama, rumus S yang pertama. Ya, hasilnya akan sama-sama 600. 20 dikali dalam kurung T plus 10. 20 kali 20 plus 10. Yaitu 20 kali 30, hasilnya 600. Oke, semuanya. Untuk lebih memperdalam kalian dalam pengayaan ini, silahkan kerjakan latihan-latihan yang ada di sini. Ada latihan pengukuran sebanyak 2 soal, latihan vektor sebanyak 2 soal, latihan gerak lurus sebanyak 3 soal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.